Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita dipertemukan kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Sebab Engkau Allahku yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Kami percaya setiap kami saat ini boleh dipulihkan. Yang sakit boleh disembuhkan. Yang susah boleh dihiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah di tempat ini. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima
buat karyamu yang luar biasa. Kau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, yes, haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Setelah kami mengangkat pujian, penyembahan, dan mempersembahkan hidup kami untuk menjadi persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biar saat ini kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan sabda-Mu yang menghidupkan kami, yang memberikan kekuatan baru untuk kami tetap bertahan di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi. Dan yang memimpin kami kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Karena memang Engkau menganugerahkan kepada kami
sebagai orang yang menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Dan dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, pandemi corona yang melanda Indonesia kira-kira sudah berjalan lebih dari 5 bulan lamanya. Dan sampai saat ini masih belum ada kepastian kapan akan berakhir. Sementara kita bergumul dengan imun tubuh kita supaya kita tidak terjangkiti dengan pandemi corona. Di sisi yang lain kita bergumul dengan iman kita. Mengingat secara protokol yang telah diatur oleh pemerintah, sebagian anak-anak Tuhan hanya bisa beribadah secara online atau di rumah saja. Dan ini merupakan pergumulan yang tidak mudah. Dan sementara itu juga muncul banyak masalah, banyak orang terganggu, misalnya secara ekonomi. Terjadinya penurunan penghasilan, sedangkan pengeluaran sepertinya malah meningkat. Betul apa betul? Nah, jadi kompleksitas permasalahan yang diakibatkan corona ini telah menyusahkan semua orang. Ataukah ada di antara kita yang merasa tidak susah karena pandemi ini? Saya rasa sekian banyak anak-anak pun yang saya tahu mereka ikut susah. Kenapa? Tidak bebas kemana-mana. Terlebih kita yang punya banyak pergumulan. Ya. Nah, tetapi sebagai orang percaya, kita yakin bahwa hanya firman Allah yang sanggup menguatkan hati kita. Ketika sebagian dari kita hanya bisa ibadah di rumah saja, atau kita sedang mengalami dilematis dari munculnya masalah akibat corona ini, kita bisa belajar dari Nuh dan keluarganya yang harus berada dalam bahtera kurang lebih selama 370 hari. Wow. Ya, itu tanpa disertai dengan gadget. Mereka hanya berada dalam lingkup bahtera saja, bergaul dengan sekian banyak hewan yang telah dikumpulkan oleh Tuhan di dalam bahtera. Atau kita juga bisa belajar dari bangsa Israel ketika dibuang ke Babel selama 70 tahun lamanya. Di mana mereka tentunya tidak bisa beribadah di rumah ibadah yang seyogyanya mereka terbiasa lakukan ketika berada di tanah mereka sendiri. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai pemerintah untuk membuat peraturan protokol COVID-19. Karena Tuhan tahu bahwa manusia rentan terhadap sakit penyakit bahkan kematian. Akhir Agustus kemarin saya mendapatkan berita bahwa ada sepasang suami istri pendeta yang mereka lebih percaya hoaks. Mereka baca Facebook, mereka menemukan bahwa ada konspirasi bahwa sebenarnya corona itu hanya hoaks belaka. Itu yang mereka pegang sampai akhirnya sepasang suami istri ini, pendeta yang ada diberitakan mereka ada di Florida, Amerika Serikat, ya, akhirnya mereka terkena corona. Dan akhirnya sang istri meninggal dunia. Sedangkan suami sembuh, tetapi sembuh dengan penyesalan. Kenapa mereka lebih percaya konspirasi ketimbang fakta bahwa corona telah memakan ribuan jiwa, bahkan hampir jutaan. Ya, sekian banyak jiwa telah jatuh korban. Nah, Bapak Saudara, kita akan belajar pada hari ini. Saya mengajak kita melihat dalam Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian 4 ayat pertama sampai dengan 16. Tentunya kita tidak akan baca secara menyeluruh. Saya minta Bapak Saudara bisa membacanya, mengambil waktu di rumah, ya. Karena keterbatasan waktu, saya hanya mengajak kita melihat dalam bagian ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kejadian 4, kita akan hanya melihat ayat 5 sampai dengan 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas
dan mukamu muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati terlebih melakukannya. Amin. Untuk memahami firman Tuhan pagi hari ini, saya memberi judul Selagi Masih Ada Waktu. Judulnya adalah Selagi Masih Ada Waktu. Hal ini menjadi menarik karena kita berbicara tentang pembunuhan pertama di dunia ini, yaitu Kain membunuh adiknya sendiri. Sebelum Kain membunuh adiknya, Tuhan sudah berkali-kali menegur Kain, ya, tentang bagaimana hatinya, bagaimana raut wajahnya, bagaimana kehidupannya. Tuhan sudah mengingatkan, dosa mengintip di balik pintu. Sekalipun Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada Kain, tapi Kain tidak menggunakan waktu untuk membenahi dirinya, untuk bisa menang atas perkaranya, untuk mengerti dengan jelas sebenarnya masalahnya ada di mana. Sehingga ketika waktu dibiarkan berlalu begitu saja, maka akhirnya Kain melakukan dosa yang menyebabkan justru masalahnya jauh lebih besar. Karena pada akhir bagian cerita ini, si Kain akhirnya mengeluh karena betapa berat hukuman yang Tuhan berikan kepada Kain. Nah, pagi hari ini saya ingin kita belajar supaya hal tersebut tidak menimpa kehidupan kita bersama-sama. Hanya dua saja yang ingin kita pelajari untuk bisa menggunakan waktu yang ada melihat kehidupan kita. Yang pertama, mari kita melihat kembali pada ayat yang ke-5a. 5a, demikian firman Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, hal pertama yang harus kita perhatikan untuk kita gunakan waktu yang ada adalah mari kita melihat apakah ibadah kita sudah benar ataukah belum. Kalau kita membaca kisah Kain, kebanyakan orang menganggap bahwa masalah cerita ini terletak pada persembahan atau ibadah yang dilakukan oleh Kain. Kebanyakan orang beranggapan demikian, ya, sehingga ajaran sekolah minggu ada yang menceritakan bahwa persembahan Habel itu asapnya langsung ke surga, sedangkan asap persembahannya Kain itu berbelok-belok, ya, dan itu bukan pengajaran yang benar, ya. Nah, tetapi kita bisa melihat pada ayat 5a, sebenarnya ini tidak berbicara tentang persembahan. Alkitab mengatakan bahwa tetapi Kain, ya, nama Kain disebut terlebih dahulu, baru korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Artinya sebenarnya yang bermasalah adalah pribadi Kain terlebih dahulu. Hidupnya tidak benar. Alkitab memang tidak menjelaskan apa yang dilakukan oleh Kain beberapa waktu sebelumnya. Tetapi dengan melihat apa yang terjadi pada sesudahnya, sudah sangat jelas bahwa kehidupan Kain buruk di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan menolak diri Kain dan kemudian menolak korban persembahan Kain. Mari kita melihat Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, firman Allah menegaskan bahwa Allah menginginkan persembahan yang sejati. Itu bukan sesuatu yang di luar dari diri kita. Bukan sesuatu yang kita hasilkan dari usaha kita. Tetapi Allah mau bahwa persembahan yang sejati adalah diri kita sendiri. Amin. Itu yang harus kita pahami. Ya. Dan Allah melihat bahwa Kain
tidak memperhatikan hal itu. Dia merasa tersinggung, dia merasa diperlakukan tidak adil ketika Habel beribadah dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi dalam hal ini Tuhan mau ketika kita berbicara tentang ibadah, maka bukan berbicara tentang apa yang kita persembahkan, seberapa banyak rupiah, seberapa bagus pujian kita, bagaimana penampilan kita di hadapan Tuhan. Itu nomor sekian. Tetapi bagaimana diri kita berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah hal yang utama yang Tuhan cari. Makanya dalam Matius 5 ayat 23. Matius 5 ayat 23 kita bisa menemukan gambaran yang menarik. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Kita melihat ayatnya ke-24. Matius 5 ayat 24. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Matius. Ya. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Lihat bahwa persembahan, sesuatu yang kita sodorkan, bukanlah yang utama. Tetapi Allah ingin kehidupan kita yang bersih, yang seharusnya menjadi ibadah kita yang sejati, yang benar di hadapan Tuhan. Ya, nah, lihat Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi lain Kain beranggapan bahwa yang bermasalah adalah persembahannya. Tetapi nyata dari firman Tuhan yang ditolak terlebih dahulu oleh Tuhan adalah hidupnya Kain. Di sini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa terkadang bahkan mungkin kita sering salah paham terhadap masalah yang sedang menimpa kita. Kita berpikir penyebabnya ini atau itu. Padahal bukan. Itu bisa saja terjadi karena kita lebih mendengarkan tentang pendapat kita sendiri atau kita tanya kepada orang lain. Dan tidak berusaha untuk bertanya kepada Tuhan. Ya, apa sebenarnya masalah kita? Lihat bahwa sebenarnya Tuhan sudah berkata kepada Kain. Tetapi Kain lebih mengutamakan pendapatnya sendiri. Ketika pendapatnya tidak dihiraukan, maka Kain jatuh kepada dosa yang lebih besar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita mau beribadah, berkenan kepada Tuhan, maka masalah yang kita hadapi adalah bagaimana diri kita untuk kita benahi terlebih dahulu. Cari apa yang Tuhan kehendaki, yang perlu kita bersihkan dalam hidup kita ini. Supaya apapun yang kita gumulkan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Amin. Yang kedua, Bapak Saudara sekalian, kita harus menggunakan waktu. Mari kita kembali melihat dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 5b. Kejadian pasal yang keempat ayat 5b berkata begini. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Yang kedua, berbicara tentang hati. Ya, Tuhan mau kita menggunakan waktu untuk memeriksa hati kita. Apakah hati kita sudah benar ataukah tidak? Hati sangat penting dibahas dalam banyak ayat di Alkitab, ya. Salah satunya adalah Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Berkata begini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada kata kewaspadaan. Kewaspadaan ini bisa diartikan harus siap siaga, hati-hati, jangan lengah. Jadi ketika kita bandingkan dengan Kain, dia membiarkan hatinya menjadi sangat panas. Lihat bahwa sangat panas, artinya sudah dibiarkan berlarut-larut sehingga hatinya semakin panas. Ya, ada pembiaran yang dilakukan oleh Kain. Artinya bahwa Kain tidak menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Nah, dalam hal ini Tuhan mau supaya Kain dan kita terlebih dahulu membereskan hati kita. Dewasa ini orang pada umumnya beranggapan bahwa kepala atau otak
adalah pusat dari pengaturan kegiatan manusia. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa hati itulah pusat itu sendiri. Ya, secara Alkitabiah kita bisa menemukan Alkitab berkata hati dapat dilihat sebagai isi dari seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak dari seseorang. Jadi sentralnya, pusatnya yang memberikan kehidupan atau bukan dari orang tersebut adalah hati. Ya, nah jadi Tuhan mau supaya kita berurusan dengan hati kita. Bagaimana kondisi hati kita? Dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Ada 4 kali Alkitab berkata. Ayat 6, ayat 7, ayat 9, ayat 18. Alkitab berulang kali menegaskan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bayangkan firman Tuhan berbicara 4 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini berbicara hal yang sangat penting untuk kita berurusan dengan hati kita. Karena kalau kita tidak mengurus hati kita, contohnya yang paling jelas adalah Kain. Ketika dia membiarkan waktu berjalan tanpa penyelesaian, apa yang terjadi? Hatinya semakin panas. Ketika hatinya panas, kelihatan dari ekspresinya. Dan ketika tidak diselesaikan, Bapak Saudara sekalian, kita tahu ceritanya, tidak perlu menunggu orang lain. Dengan hati yang tidak benar, adiknya sendiri dibunuh oleh Kain. Ya. Jadi betapa penting kita memperhatikan masalah hati kita. Ya, supaya hati kita kuat dan teguh. Yosua 1 ayat 8 memberikan gambaran bagi kita. Bagaimana cara supaya kita punya hati yang kuat dan teguh. Yosua 1 ayat 8. Lihat, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. 1. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. 2. Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika Amsal berkata jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, jaga dalam kewaspadaan itu artinya kita harus dengan cara katakan firman Tuhan. Ketika berkata-kata firman Tuhan, renungkan itu supaya itu masuk dalam perbendarahan hati kita, lalu kita dapat melakukannya, bertindak seperti yang firman Allah katakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ya, dari Yosua pasal yang pertama itu, 4 kali Allah berfirman kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu sedang berada dalam konteks bahwa bangsa Israel akan masuk tanah perjanjian. Berkat yang diperuntukkan turun temurun. Ya, berkat yang besar yang Allah janjikan sejak zaman Abraham. Hari-hari itu mereka akan siap masuk ke tanah perjanjian. Tetapi tantangannya tidak mudah. Bapak Saudara, kita orang percaya yang juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk menerima berkat pasti ada tantangan. Semakin besar berkat yang Allah mau berikan kepada kita, semakin besar tantangan yang akan kita hadapi. Oleh karena itu firman Allah katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan ketika Allah telah menegur Kain, kita bisa melihat kembali pada Kejadian 4 ayat ke-7 berkata begini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ada 2 hal yang dipertentangkan oleh Tuhan. Ya, lihat bahwa ada perbuatan baik, lalu kemudian ada perbuatan tidak baik. Ya, mari kita bandingkan dalam Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lihat bahwa ketika Kain tidak mau berbuat yang baik, maka yang terjadi berikutnya adalah dia berbuat jahat. Dia membunuh adiknya. Dan perbuatan jahat tidak akan lepas dari hukuman. Itu sebabnya ketika Tuhan bilang, lakukan yang baik. Kalau kita lakukan yang baik, percayalah, muka kita akan berseri. Amin. Ya. Mari kita bandingkan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga.
2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, 2 ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita diperlengkapi dengan perbuatan baik, yaitu dengan belajar tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan. Supaya kemudian oleh firman Tuhan akan memperlengkapi kita untuk sanggup melakukan perbuatan yang baik. Kedua hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, ada tantangan untuk kita menjadi lemah secara iman. Ada tantangan ibarat kita menjadi tidak karuan, ya, karena tekanan dan semakin jarang kita bergereja. Tapi Tuhan mau kita menggunakan waktu yang ada untuk cek bagaimana ibadah kita, sudah benar apa belum. Lalu bagaimana hati kita, ya, kehidupan Kain kiranya boleh menjadi teguran bagi kita supaya kita tidak jatuh kepada kesalahan yang serupa. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus yang telah Tuhan berikan cukup bagi kita untuk menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sadar bahwa kami akan menjadi lemah. Iman kami akan goyah. Kami jauh daripada Tuhan. Karena pandemi corona ini bisa mengakibatkan banyak hal. Kami tidak mau gugur dalam iman percaya kami. Kami belajar dari kehidupan Kain yang tidak menggunakan waktu yang ada untuk memperhatikan ibadahnya benar atau tidak. Hatinya benar atau tidak di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memperbaiki kehidupan kami. Kami ingin Tuhan kiranya mengubahkan kehidupan kami sedemikian supaya kami menjadi anak-anak yang berkemenangan seperti yang Engkau telah tetapkan dari semula. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu sehingga hidup kami menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Kiranya Engkau memimpin hati dan pikiran kami. Engkau layakkan kami ya Tuhan untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus ini. Dan kami percaya roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus berkuasa untuk menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang petugas perjamuan untuk tampil ke depan. Sebelum kita akan menerima atau melakukan sakramen perjamuan kudus, saya akan bacakan firman Tuhan sebagai dasar dari apa yang kita perbuat pada hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sambil kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita angkat pujian itu. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Membayar
emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan. Saya menjemput kita semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Semuanya sia-sia. Benar Tuhan, yang tak berarti lagi. Oh Tuhan, yang hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. Yes Tuhan. Sebelum kita memakannya, inilah firman Tuhan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita meletakkan roti di tangan kanan, sementara tangan kiri kita di depan dada. Dan sebelum kita meminumnya, demikian firman Tuhan bagi kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu yang tak terhingga untuk kami ya Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Engkau telah menebus kami. Hidup kami tidak lagi sia-sia. Hidup kami berharga di mata Tuhan.
Kami mau memperbaiki ibadah kami mulai hari ini. Kami mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami mau hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Pandemi corona ini telah membuat banyak hal yang negatif dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur ada firman Allah yang menguatkan kami. Ada pribadi Roh Kudus yang menyertai kami. Ada kuasa Allah yang bekerja untuk memberikan kemenangan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan kehidupan kami. Supaya kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih buat cawan. Terima kasih buat roti. Perlambang dari tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah yang luar biasa. Kalau Engkau rela memberikan nyawa-Mu satu-satunya bagi kami. Terlebih apa yang kami perlukan di dalam dunia ini, pasti Engkau sanggup menyediakannya. Terpujilah nama Tuhan yang telah memelihara hidup kami dari sekarang sampai seterusnya. Kami mengucap syukur dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Serahkan kembali kepada hamba-Nya. Puji nama Tuhan, pagi ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan hidup kita persembahkan dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk boleh menghadap tahta anugerah-Mu pada saat ini ya Bapa. Terima kasih buat segala kelimpahan yang telah Engkau sediakan sampai pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Sedemikian lama pandemi ini menggerogoti bangsa ini. Kami tahu bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tetapi Engkau juga tetap memegang kendali atas seluruh isi dunia ini. Karena itu padamu kami berseru, Tuhan ampunilah bangsa kami. Tuhan pulihkanlah negeri kami. Tuhan sembuhkanlah bangsa ini. Supaya hidup bangsa ini kembali normal seperti biasa. Bahkan oleh anugerah-Mu Tuhan kami percaya akan ada jiwa, akan banyak jiwa dituai di negeri ini. Karena mereka melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib terjadi bagi negeri kami. Kami juga menyerahkan Kota Malang
di mana kami tinggal. Kami harus bersyafaat karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kiranya Tuhan tolong kota ini. Karena ada banyak hal yang telah terjadi. Terlebih juga pandemi telah berada di tengah-tengah kami. Kami tidak tahu siapa di sekitar kami yang telah mengalaminya. Tetapi kami tolak ketakutan itu. Kami tolak kekhawatiran itu. Karena Tuhan ada di pihak kami. Dan siapakah lawan kami? Kami percaya perlindungan Tuhan cukup untuk kami semua. Tolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan Pak Susman dan Bu Teti ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memulihkan kesehatan mereka. Engkau sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang mengalami keperluan-keperluan khusus. Baik dalam masalah ekonomi, masalah rumah tangga keluarga, masalah pekerjaan dan lain sebagainya ya Tuhan. Kepadamu kami memohon anugerah dan belas kasihan. Karena kami tahu Engkau sanggup menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan tolong setiap kami ya Tuhan. Kami rindu juga sekalipun dalam kondisi seperti ini justru biar kehidupan kami semakin berdampak bagi banyak orang. Mereka boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Dalam perbuatan-perbuatan yang kami kerjakan. Kasih Kristus ada dalam kami. Dan mereka tersentuh dan rindu untuk mengenal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja ini dan seluruh pelayanan yang ada Tuhan. Kami tahu bahwa semuanya dapat terjadi. Karena Engkau telah memberkati setiap anak-anak-Mu. Dan ketika kami mengulurkan tangan untuk mengembalikan apa yang Allah punya. Menabur dalam pemberian-pemberian supaya gereja ini semakin maju dan dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan. Kiranya persembahan kami, persepuluhan kami dan semua yang ada. Engkau menguduskannya dan melayakan kami semuanya. Tetapi berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dan mereka perbuat, Tuhan buat itu berhasil dan beruntung. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan dari segala mara baik kecelakaan. Tetapi kami selesai beribadah. Kami pulang dari rumah-Mu ini. Karena Tuhan memberkati kami. Kan itu Bapak Saudara, mari arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati. Bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.